Salam sejahtera dan selamat malam buat Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan yang kekasih. Sejenak kita akan melaksanakan ibadah pertanggungan sektor yang seyogianya kita lakukan di rumah-rumah anggota jemaat. Tetapi seiringan situasi terkini yang belum mengizinkan kita untuk melaksanakan seperti itu, maka ibadah sektor ini dilakukan di rumah kita masing-masing, dan video khotbah kami persiapkan untuk kita semua. Oleh karena itu, mari sejenak memberikan perhatian dan waktu kita bersekutu dengan Tuhan lewat ibadah sektor malam hari ini. Kita bersatu dalam doa. Puji-pujian, ucapan syukur, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang memberikan kesehatan kepada kami umat-Mu sampai pada malam hari ini. Kesehatan yang Tuhan karuniakan bagi kami akan kami pergunakan untuk bersekutu dengan-Mu. Kami akan memuji nama-Mu lewat kidung puji-pujian kami, dan akan mendengarkan sabda Tuhan menjadi pengajaran bagi kami yang menuntun kehidupan kami supaya berkenan di hadirat-Mu. Karena itu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, tolonglah kami Tuhan untuk memusatkan perhatian kami akan dengar-dengaran firman Tuhan, supaya firman itu bekerja dalam diri kami, mengubahkan hidup kami menjadi orang-orang taat dan percaya kepadamu. Inilah kami Tuhan, jemaat-Mu yang berdoa mengucap syukur kepadamu. Dengarkanlah doa-doa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Khotbah pada ibadah sektor kali ini diambil dari kitab Yehezkiel pasal yang ke-37. Diawali pada ayat 11 dan berakhir nanti pada ayatnya yang ke-14. Kita membacanya, demikian firman Tuhan. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh umat Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti telah kita ketahui bersama saudara-saudara bahwa Yehezkiel adalah seorang nabi di negeri pembuangan Israel, dan satu zaman dengan Daniel, yakni pada zaman pembuangan Israel di pembuangan Babel. Kira-kira waktunya kurang lebih tahun 600 sampai dengan 550 sebelum Masehi. Yehezkiel bernubuat di tengah bangsa yang terbuang itu. Sedangkan Daniel menjadi nabi dan bernubuat di negeri pembuangan mereka di Babel, terkhusus pada kaum bangsawan dan para penguasa Babel. Dalam cerita Daniel kita mengingat tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego, 3 orang sahabat daripada Daniel. Pada waktu Israel terbuang itulah Yehezkiel bernubuat. Kalau kita menerjemahkan dalam bahasa Batak, mar pangukapon, mar alatan, mar parnidaan. Tuhan sendiri yang membuat demikian kepada Yehezkiel. Ia bernubuat tentang masa depan umat Israel. Lewat Yehezkiel, Tuhan menyampaikan firman-Nya, menyampaikan nasihat-Nya kepada Israel yang hidup dalam dosa-dosa mereka, dengan maksud agar umat itu bertobat sehingga mereka diampuni oleh Tuhan. Dalam kuasa Tuhan, Yehezkiel berwahyu. Kepadanya diperlihatkan oleh Tuhan satu lembah atau tumpukan tulang-tulang kering dari manusia. Kepada Yehezkiel ditanyakan oleh Roh, apakah tulang-tulang itu masih boleh hidup kembali, Yehezkiel?
Dan Yeskil menjawab, roh, engkau sendirilah yang tahu. Kemudian Yeskil perintahkan untuk bernubuat kepada tulang-tulang kering tersebut. Dan inti nubuatan yang disampaikan oleh Yeskil ialah bahwa Yeskil bernubuat kepada tulang-tulang kering itu dengan inti memberikan roh, urat, daging, kulit kepada tulang-tulang itu agar mereka hidup kembali. Dalam penglihatan itu terjadilah sesuatu keajaiban. Tulang-tulang itu bergerak menempati posisi masing-masing dan ditumbuhi daging dan kulit. Dan Yeskil disuruh kembali bernubuat dengan tulang-tulang itu, maka tulang-tulang itu pun hidup kembali dan menjadi satu barisan bala tentara yang amat besar jumlahnya. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, apa yang kita dengarkan barusan adalah sebuah lukisan atau gambaran tulang-tulang kering yang berserakan itu menjadi gambaran terhadap bangsa Israel sendiri. Tuhan Allah melihat bahwa umat itu sudah diambang keputusasaan. Karena mereka berpuluh-puluh tahun berada di tengah-tengah kekuasaan orang-orang kafir yang memperlakukan mereka sesuai dengan kehendak negeri penjajah tersebut. Kehidupan mereka tergambar seperti tulang-tulang kering yang tidak ada lagi harapan masa depan. Tetapi di dalam situasi demikian, Tuhan memanggil Yeskil untuk bernubuat, mengungkapkan kepada umatnya pintu harapan baru bagi umat yang hampir putus asa itu. Yeskil berkata bahwa Allah sendiri yang akan membawa Israel kembali ke negeri mereka di Kanaan dengan kuasanya yang tidak terduga, dengan kasihnya yang tiada tara. Keadaan akan berubah dari keberputusasaan berubah menjadi penuh pengharapan yang optimistis, asalkan umat itu mau mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya saudara-saudara, latar belakang pembuangan bangsa Israel ke Babel itu adalah bahwa mereka tidak mengenal Tuhan dengan pengertian bahwa hanya Dialah Tuhan yang kepadanya semua tunduk dan taat menyembah. Ternyata umat melanggar hukum itu, baik raja maupun masyarakat. Dan pada akhirnya Tuhan menghukum mereka ke pembuangan. Pembuangan inilah juga merupakan pengajaran kepada umat agar mereka sadar akan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan dan mereka kembali kepada Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan tidak menghendaki kematian orang fasik, tetapi pertobatan orang-orang berdosa. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan supaya mereka hidup. Kemudian ditegaskan bahwa kebahagiaan, kedamaian dan ketenteraman hati dan jiwa hanya ada ditemukan dalam Tuhan. Sebab Tuhan Allah memberikan rohnya kepada siapa saja yang mendengarkan firman-Nya, mendengarkan suaranya dan mengimani firman-Nya dalam hidup mereka setiap hari. Nubuatan tentang tulang-tulang kering yang sudah masak dan yang tidak ada lagi harapan masa depan itu menjadi petunjuk kepada kuasa Tuhan yang tidak terjangkau pikiran manusia. Meskipun pikiran manusia mengatakan tidak mungkin, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pengharapan akan masa depan akan terbangun jikalau manusia taat kepada ketetapan dan aturan Tuhan itu sendiri. Inilah inti berita nubuatan yang disampaikan oleh Yeskil ke tengah-tengah umat Israel yang sedang berada dalam pembuangan. Dengan demikian, bangsa itu disampaikan berita kebangkitan Israel, pengharapan baru untuk melangkah menuju hari esok, karena mereka telah mendengar suara Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeskil. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita mencoba mengaplikasikan situasi kehidupan kita di tengah-tengah dunia yang sedang bergejolak saat ini, terutama dalam pandemi COVID-19 yang melanda dunia, maka bukan tidak mungkin perasaan kita seolah-olah mau mati saja. Karena peristiwa tentang COVID-19 itu sangat menakutkan. Walaupun usaha dari setiap negara di dunia
telah mencoba mengatasinya dengan melaksanakan vaksinasi kepada seluruh masyarakat sebagai memperkuat imun dari fisik dan tubuh masyarakat sendiri. Peristiwa yang mengajak kita untuk dekat dengan keperpustakaan boleh saja terjadi dalam perasaan kita saat sekarang ini. Banyak masalah dan kesulitan hidup yang kita hadapi. Seolah-olah tidak ada jalan keluar untuk penyelesaiannya. Ketika menghadapi situasi tekanan hidup yang berat itulah ada orang yang tersesat. Pergi mencari jalan pintas dengan pengharapan yang instan. Ada bisikan iblis yang mereka dengarkan menawarkan kemudahan-kemudahan tanpa memikirkan konsekuensi dan mengabaikan kehendak Tuhan. Yang terjadi justru situasi makin susah dan pandangan masa depan pun semakin gelap. Tetapi Tuhan telah mencurahkan Roh Kudus kepada kita umat percaya agar hidup kita di dalam Tuhan memiliki terang pengharapan. Satu rumusan iman yang harus kita pedomani dan tetap teguh kita pegang dalam kehidupan ini adalah hanya dalam Tuhan ada kehidupan dan kebahagiaan yang sejati. Hanya dalam Tuhan ada masa depan. Bukti-bukti otentik dapat kita lihat dalam sejarah umat Israel. Karena itu, taat dan setia mengimani Tuhan adalah sesuatu jalan terbaik untuk menghadapi berbagai kesulitan tekanan-tekanan hidup yang menggoda kita untuk dekat dengan keberputusasaan. Karena itu saudara-saudara, mari kita memenangkan pergumulan hidup, bangkit bersama Tuhan, supaya segala pergumulan hidup dapat kita menangkan, sehingga kebahagiaan itu menjadi milik kita. Kita berbahagia, memuji-muji, memuliakan Tuhan dalam meneruskan perjalanan hidup di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan. Kebangkitan Israel yang terlukis dari tulang-tulang kering bisa hidup kembali menjadi gambaran kebangkitan setiap orang yang didera dengan berbagai tekanan kehidupan, kesulitan, ancaman yang berbahaya sekalipun di tengah kehidupan ini. Namun kami yakin kekuasaan-Mu akan kekal untuk selama-lamanya. Karena itu Tuhan, bangkitkan kami dalam pengharapan. Walaupun dunia ini yang akan kami lewati penuh dengan tantangan, jadikan kami menjadi pemenang. Dengan mendengarkan suara Tuhan, berpegang teguh kepada firman-Mu, kami akan diberi kekuatan. Dengan Roh Kudus-Mu membangkitkan kami, bangkit menjadi seorang pribadi yang berpengharapan penuh, memenangkan segala pergumulan, sehingga kelak kami akan menerima kebahagiaan sebagaimana Tuhan janjikan. Berkatilah firman-Mu Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu yang ada di resort Maranatha ini, kaum bapa, ibu, pemuda-pemudi, anak-anak bayi sekalipun. Semuanya akan berserah kepada-Mu Tuhan. Isilah hidup kami dengan karunia berkat-Mu, supaya hidup ini kami jadikan menjadi kesaksian bagi kebesaran kemuliaan nama Tuhan di tengah perjalanan hidup kami di dunia ini. Sucikan hidup kami senantiasa dalam darah pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin.